Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu yang kemarin kita telah membahas tentang beberapa masalah daripada masalah-masalah menjauhi kemaksiatan Allah Subhanahu dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim ini adalah salah satu daripada sifat yang mana jika seseorang melakukannya maka dikatakan orang tersebut pasti akan melakukan akhlaqus sayyi'ah, akan melakukan sesuatu hal yang jelek atau akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang bobrok. Loh, apa kezaliman tersebut? Dibagi oleh ulama, kezaliman itu terbagi menjadi beberapa macam dan beberapa hal. Yang pertama, ulama mengatakan ada daripada kezaliman yang mana kezaliman itu yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya. Kadang-kadang mungkin kita itu memikirkan begini, tidak mungkin orang zalim terhadap dirinya sendiri, itu tidak mungkin. Karena pasti seluruh orang itu sifatnya, karakternya, mereka itu cinta kepada dirinya masing-masing. Semua orang pasti cinta kepada dirinya sendiri. Akan tetapi di dalam kacamata agama, di dalam kacamata syariat, ulama mengatakan enggak. Ada daripada mereka orang-orang yang mereka karakternya yaitu zalim kepada dirinya sendiri. Ini zalim yang pertama. Bagaimana ceritanya orang zalim terhadap dirinya sendiri? Yaitu dikatakan di sini wadzalika bittiba'i syahawat. Anda zalim terhadap dirimu sendiri kalau Anda terlalu menuruti hawa nafsumu. Dan seperti yang kita ketahui, hawa nafsu daripada hawa nafsu manusia itu selalu mengarahkan orang kepada kejelekan. Seperti yang sudah dipatenkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Seluruh daripada hawa nafsu pasti akan menggiring orang untuk berbuat kejelekan. Ketika orang menuruti hawa nafsu tersebut, maka dikatakan orang tersebut telah zalim terhadap dirinya sendiri. Seumpama kita contohkan apa menuruti hawa nafsu, yaitu nafsunya kita kadang-kadang di pagi hari, apalagi musim-musim dingin seperti ini, kepinginnya kita itu tidur. Kepinginnya kita itu tidur. Tapi masjid sudah melakukan adzan subuh. Ya, masjid sudah melakukan adzan subuh. Terus kalau kita ini umpama menuruti nafsu kita akan mengatakan wanian konturuo. Hawanya ini pumpung pas enak. Apalagi sekarang koyo muadzin itu adzane ngawur. Loh iya, sekarang jam 4 kurang 20 subhanallah sudah adzan subuh. Mungkin setan-setan itu kadang-kadang bisi. Sekocok percaya gurung adzan. Iki adzan pertama. Iki muadzine nglindur. Loh itu bisikan-bisikan setan. Lah, orang kalau menuruti syahwatnya, pasti orang tersebut kemauannya diri, kemauannya nafsu pasti akan tidur. Akan tetapi kalau orang tersebut enggak, sudah bismillah dengar adzan Allahu Akbar, saya bangun. Perang memang dengan nafsu. Makanya orang-orang dahulu kalau kita lihat, mereka itu selalu tidak pernah menuruti nafsunya sama sekali. Sampai mereka mengatakan nafsuku ini sudah takluk. Alhamdulillah nafsi qad malaktu laha. Aku sudah bisa menaklukkan nafsuku. Kenapa? Karena nafsu tidak terlalu dituruti. Kalau kita kan tidak, subhanallah. Setan bisi tadi seperti itu. Iya, muadzine modeling ngelindur, iki modele adzan pertama. Iya koyoke. Wong jam ini kok wis adzan. Biasanya subuh kan jam 4 lebih, biasanya kan setengah 5. Lah ini mulai sudah bermacam-macam alasan. Wadzalika bittiba'i syahawat. Yang pertama, ini zalimnya orang kepada dirinya. Yang kedua dikatakan wa ihmalil wajibat. Zalimnya orang terhadap dirinya yaitu bi ihmalil wajibat. Dengan orang itu mulai meremehkan atau mengentengkan masalah-masalah yang dikatakan wajib. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa ketentuan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian semua ini mengira aku ciptakan kalian itu begitu saja?
Dan aku ciptakan kalian itu sia-sia. Enggak. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu misi, satu tugas, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin, tidak menciptakan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Nah, subhanallah, kok ada sekarang manusia-manusia mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita omongkan umpama masalah yang sunnah, ya, masalah yang sunnah itu mungkin bisa kita nomor duakan. Akan tetapi masalah wajib dikatakan haram dan tidak boleh kita menomor duakan. Kenapa? Karena wajib ini adalah sudah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dikatakan tidak ada alasan bagi siapapun orang untuk meninggalkan sesuatu hal yang wajib. Tapi kita mengingat, kadang-kadang ada orang yang mengatakan ini sunnah aja enggak apa-apa, ini sunnah enggak apa-apa. Ingat, telah dikatakan man tahawana ala tarkis sunan uqiba bi tarkil faraid. Orang yang sudah mulai mengentengkan meninggalkan sunnah, pasti nanti dia akan dientengkan, akan menggampangkan masalah-masalah yang fardu. Sunnah ini bukan sesuatu yang biasa. Sunnah ini adalah perintah daripada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan dikatakan as-sunan jawabirun lil faraid. Sunnah itu adalah penambal daripada sesuatu hal yang wajib yang kita kurang di dalamnya. Coba kita sekarang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu. Apakah kita berani menjamin dan kita bisa mengatakan bahwasanya salat 5 waktu kita itu telah sempurna? Tidak ada yang bisa mengatakan seperti demikian. Kadang-kadang kita salat itu ngelambiar pikiran kemana-mana. Dan subhanallah, setan gudoy lepas sembahyang. Ketika kita takbir Allahu Akbar, langsung moro iling. Lu iyo, tadi ada WA ini belum tak balas. Oh iya, habis gini ini. Nguter kabeh itu teko pas sholat. Berarti kan dikatakan sholat kita itu tidak sempurna. Bahkan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu mengatakan orang itu diukur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya sesuai kadar khusyuknya orang tersebut di dalam sholat. Anggap kalau kita lihat sholat zuhur 4 waktu. Berarti kalau dibagi dari 100%, 4 waktu tadi itu adalah ketemunya 25%. Rakaat pertama tadi baru takbir dengan segala macam. Berarti sudah kalong, prosentasemu tadi ini kalong 25%. Rakaat kedua merencanakan untuk pikiran-pikiran tadi, ya wis mari ini aku mari sembahyang, aku tak rini, tak ngini, tak salam, tak ngini segala macam. Rakaat ketiga baru kita sadar, ya astagfirullahaladzim, aku ini sembahyang kok iso mikir ngono. Lah, berarti rakaat ketiga dia baru sadar, rakaat keempat dia baru sadar. Maka dikatakan pahalamu di dalam sholat zuhur tadi itu 50%. 50% yang pertama, 25 yang pertama dan 25 yang kedua engkau telah menghilangkan begitu saja. Dan ini perkataan daripada Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya, makanya dikatakan orang itu perlu khusyuk di dalam sholatnya. Nah, sunnah dikatakan jawabirun lil faraid. Jangan pernah engkau meremehkan sunnah. Kita kadang-kadang subhanallah melihat orang-orang di zaman kita sekarang, mereka mengatakan, "Oh, sampean gak sembahyang tahiyatul masjid ah." Oh, itu sunnah kok. Ndasmu itu sunnah. Lah ya kok iso dientengno lho, wong iku sunnah kok. Lu gak sampean gak sembahyang sunnatul wudu, itu kan sunnah. Lu sembahyang gak sembahyang qobliyah, itu kan sunnah. Lu yang jenis sunnah memang sunnah, dan ini yang diajarkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Jawabirun lil faraid. Sembahyang wajibmu itu lu gak komplit. Ngomplit tadi dengan hal-hal yang sunnah. Kemudian dikatakan orang zalim dengan dirinya lagi, yaitu apa? Wa talwithu nafsihi bi athari anwa'iz dzunub wal jara'im was sayyi'at min ma'asillah wa rasulih. Dan orang dikatakan zalim terhadap dirinya, yaitu orang yang telah menodai, mengotori dirinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, entah itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya dikatakan kadang-kadang orang mengatakan dengan enaknya, aku gak mungkin orang itu zalim terhadap dirinya. Kamu lihat, kalau kamu termasuk daripada 3 karakter tadi yang telah dijelaskan oleh ulama, maka dikatakan Anda telah zalim terhadap dirimu.
Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendolimi kalian, akan tetapi kalian mendolimi diri-diri kalian masing-masing. Ya, semoga kita semua disadarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan orang-orang yang lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu dituntun oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mendapatkan keridhaan daripada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keridhaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.